saudara, kita ada di dalam satu roh. Sama saudara ya, selalu yang Tuhan katakan satu dengan yang lain saling melengkapi. Saudara tadi terima semuanya, saudara ya. Gunung atau puncak destiny, di atasnya ada hati. Saudara, karena Tuhan berkata sama saya seperti yang tadi difirmankan oleh hambanya, saudara, bahwa untuk mencapai puncak destiny, saudara, seberapa besar, seberapa tinggi, tergantung seberapa proses yang kita rela lewati. Saudara, seperti yang dikatakan, saudara tidak bisa jadi jenderal kalau saudara tidak mau, saudara, melewati proses yang berat, bahkan mengambil resiko. Saudara, dan kita butuh hati, ya. Di ujung tetap, saudara, senjatanya adalah hati, supaya kita bisa dibersihkan. Kadang-kadang hati perlu dibanting, seperti tadi di smackdown, supaya hati kita benar-benar berkenan. Nah, saudara, minggu lalu nanti saya minta saudara Pak Luki yang akan berdoa supaya kita punya hati yang rela, hati yang tenang, hati yang sabar, saudara, hati yang mau dididik. Saudara, dan minggu lalu Tuhan bicara sangat keras. Saudara, kita masih ingat ya? Saudara, saya gak janjian sama Joshua, kami sama-sama dapat. Saudara, Tuhan bilang begini sangat jelas. Banyak orang berpikir dia Daud, tetapi dia Yerobeam. Bahkan Tuhan berkata 30% mereka yang ada di pelayanan hari ini, mereka yang ada di dalam kegerakan, dan mereka berkata mereka Daud, padahal mereka Yerobeam. Saudara, tapi minggu lalu kita sudah belajar, dan saya berdoa saudara teriak dan minta supaya saudara tidak menjadi Yerobeam, tetapi menjadi Daud. Seperti yang tadi dikatakan, lewati proses supaya kita menjadi Daud. Dibedah, dipotong, supaya kita tidak lagi, saudara, sebagian 30%. Saya mau 0% yang Yerobeam, 100% kita Daud. Amin. Dan caranya gimana? Keyerobeaman kita harus dipotong, keyerobeaman kita harus dioperasi. Tapi saudara, minggu ini saya berdoa dan Tuhan bilang begini, saudara, semua yang mau saudara mencapai puncak destiny, saudara harus mengalahkan roh Amalek. Engkau yang mau sampai menjadi jenderal, menjadi bintang, saudara harus mengalahkan roh Amalek. Nah saudara, saya akan berseri supaya saudara tidak terlalu berat. Saudara ya, hari ini sedikit, cuma 2 lembar PPT. Saudara, dan Senin 2 lembar PPT. Saudara, saya coba supaya saudara bisa menangkap. Dan saya berdoa ini memotong, mengalahkan, mengoperasi, membuang roh Amalek, dan mewaspadai roh Amalek dalam hidup kita. Karena Tuhan bilang penjegal pertama yang membuat banyak orang tidak sampai kepada destiny adalah roh Amalek. Mari kita belajar, saudara ya. Kita belajar cuma 2 lembar dari PPT saya, tapi 2 lembar bisa 2 jam. Enggak. Nah, saudara ya. Saudara, yang pertama kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, kalau saudara pernah lihat pertama kali daripada perlombaan Master Chef, maka saudara, dia akan bilang begini, perhatikan yang saya buat. Saudara, kemudian dia masak dari A sampai Z, saudara ya, dengan semua bahan-bahannya.
Setelah itu dia selesai, dia bilang silahkan rasakan. Saudara semua merasakan. Dan kemudian dia bilang, oke, waktu kamu setengah jam, buat persis seperti yang saya buat. Saudara, dan pada waktu mereka lari semuanya, buat persis yang dia buat. Saudara, ini kenyataan kalau saudara pernah nonton. Hampir tidak pernah ada satu pun yang bisa persis seperti yang saudara master chefnya katakan. Saudara, ada yang kelebihan tepung, ada yang cara nyiram coklatnya beda. Saudara, ada yang terlambat ngangkat. Saudara, semua beda. Dan saudara, dia berkata, kalian yang tidak bisa memperhatikan, maka kalian tidak akan masuk dan tidak akan berhasil menjadi chef kok yang baik. Saudara, biasanya akan diambil 10 atau 20 yang terbaik, sisanya gugur semua. Saudara, dan ini masalah. Ini adalah tes pertama, syarat pertama. Ada kata memperhatikan hati. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara, dia melakukan mungkin deklarasi tapi tidak ada hati. Saudara, mungkin saudara berkata, ya, saya ini sudah perang, Bu. Saya tanya, perangnya bagaimana? Ya pokoknya nengking gerata syakarata saya. Nah itu tidak ada hati. Hasilnya beda. Karena saudara tidak sungguh-sungguh memperhatikan esensialnya, value-nya, cawannya, rohnya, apa yang Tuhan mau, ayatnya, hukumnya. Sehingga ujungnya engkau hanya jadi penjiplak, tetapi beda rasa, beda value, beda ketepatan, beda saudara, semua yang Tuhan mau. Hari ini mari belajar lebih memperhatikan. Saudara, mulai dengan memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Saudara, misalnya begini ya, coba perhatikan dan tanya sama Roh Kudus. Caranya ini saya jadiin dikit tips. Saya ini selalu begitu, saudara. Jadi kalau saya lihat Bill Wilson, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang membuat engkau jatuh cinta dengan Bill Wilson? Apa yang membuat engkau jadi pelayanannya sangat berdampak? Apa? Saudara, dan Tuhan mulai cerita. Saudara, ketika saya lihat Pak Yusak, saya bilang begini, Tuhan, apa yang paling membuat engkau suka? Kenapa setiap kali matamu tertuju kepada dia? Walaupun dia punya banyak kelemahan, engkau selalu bergetar. Saudara, itu memperhatikan. Saya tidak lihat cuma kelemahan Pak Yusak, atau hineninya, atau masa bodohnya. Saya memperhatikan. Saya berdoa, saudara memperhatikan. Kalau lihat orang usaha sukses, coba pelajari dan memperhatikan, supaya kita akan dengan cepat naik sampai puncak destiny. Amin. Saudara, nah sekarang waspada dengan yang namanya Amalek. Saudara, pertama saudara ya, kita tahu hari itu Saul disuruh membunuh semuanya orang Amalek. Tetapi ujungnya saudara, dia menyisahkan semua lembu, semua jarahan yang bagus-bagus. Dan dia menyisahkan saudara yang namanya rajanya, yaitu Agag. Nah saudara, sekarang kita mau belajar ya. Yang pertama Amalek. Saudara, apa sih Amalek ini? Saudara, Amalek ini saudara adalah penghuni lembah. Jangan biarkan dirimu ini saudara di lembah. Saudara ini bicara apa? Depresi. Sorry sayang.
depresi. Saudara, engkau minder. Saudara, engkau ini pahit, tidak mengampuni. Saya mau berkata, keputusan saudara untuk keluar, atau keputusan saudara untuk berkata, ya sudah, saya memang begini. Ya. Saya selalu gini ya, misalnya nih ya, saya kesel, maka saya akan memberi waktu buat diri saya sendiri. Persatu, saya bilang ini, ngomel sepuasnya. Jadi saya ngomel, saudara, ngomel sama orang yang saudara saya pilih ya, supaya saya bisa ngomel-ngomel sepuasnya. Setelah ngomel, saya bilang, saya pulang, saya langsung mandi, kebas-kebas pakai tumen komplit, keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu minta ampun. Setelah itu saya balikin semua keadaan. Saya mulai bilang begini, saya memberkati saya. Saudara, apa yang saya ngomel tuh saya balikin sendiri, saudara. Misalnya saya balikin begini ya, aduh tuh orang bodoh banget sih. Nanti ya itu cuma saya pengen. Saudara ngomel, nanti kalau dipakai, dalam nama Yesus jadi pintar ajaib, tidak ada yang bodoh di antara kita, Mahanaim semua berhasil. Saudara, saya balikin semua. Karena saya itu selalu punya keputusan begini, saya hanya boleh tinggal di lembah 5 menit. Setelah itu saya akan keluar dari lembah dan menjadi penguasa kembali. Saudara, ini putusan saudara. Saudara, kalau saya capek, saya bilang begini, oke, Iin capek, oke, mandi, keramas, berendam di air yang panas. Saudara bilang ini, Bu, Ibu bilang berendam, apa Ibu punya batap? Nggak usah. Saya berendam pakai apa? Ember. Saudara, jadi jangan alasan ya. Saudara boleh ke rumah saya, nggak ada batap. Saudara, kalau saudara tanya, Bu, Ibu berendam pakai ember apa? Ember cucian. Saudara tahu ember cucian yang harganya 100.000 itu loh, saudara ya. Saya cukup masuk situ dan bilang, Kiarata syakarata sekasi tumen, dalam nama Yesus semua saya kebaskan. Loh saudara, dan saya keluar segar, saudara. Pakai lagu rohani, saya pasang keras-keras. Loh saudara, untuk keluar dari keletihan, itu keputusan. Itu keputusan. Tapi saudara bisa terus gini, capek, ketemu orang capek, ketemu orang capek. Ya karena saudara tidak memutuskan keluar dari lembah. Oke? Saudara, kalau saudara bilang, Bu, lembah saya kemiskinan, putuskan keluar. Caranya apa? Deklarasi. Caranya apa? Kerja. Saudara, hari itu saya bilang sama saudara, saudara, saya di Belanda itu saya miskin banget. Dan saya memutuskan dengan apa? Deklarasi. Setelah deklarasi saya bilang ini, Tuhan, kasih saya ide supaya saya keluar dari kemiskinan. Dan Tuhan bilang, buka rantangan, nak, tempel di depan pintumu. Siapa yang mau pesan makanan, nasi, ya tinggal pesan, bawa tempat sendiri. Dan dalam sekejap saya keluar dari kemiskinan. Jadi kalau saudara mau mengalahkan Amalek, putuskan, lompat dari lembah. Amin. Saudara, ada bedanya keledai dengan kuda. Ini bicara soal lembah. Ya, ini bukan sisi keledai yang bagus ya, ini sisi yang jelek. Saudara, ini percobaan, dikasih lembah atau lubang, saudara ya, lubang, keledai ditaruh di situ. Dia terpunguk begini. Dia muter-muter semua, dia lihatnya semuanya terlalu tinggi. Dan kemudian dia, istilah orang Jawa, depro. Depro itu berlutut lemes dan bisa sampai mati kalau tidak dikeluarin. Tapi saudara tahu, kalau kuda dimasukkan ke sana, dia lihat, terus dia akan mulai menggaruk tanah, judier, buat, sampai tanah mulai rontok. Setiap kali tanah rontok, kena badannya, dia tebaskan, dia naik lebih tinggi. Dia duet, sampai rontok, dia tebaskan, dia naik lebih tinggi, sampai akhirnya dia bisa loncat keluar. Sekali lagi, putuskan untuk saudara tidak diem di situ dalam lembah apapun. Kalau ada orang bilang begini sama saudara di lembah juga, kamu kenapa sih tell me banget?
Saudara bilang ini, tolong jelaskan ke saya tell me soal apa. Putuskan belajar lebih pintar dari dia. Ini namanya sebuah keputusan untuk saudara keluar dari lembah. Amin. Masalahnya, begitu saudara tidak memutuskan keluar dari lembah, saudara tidak mengalahkan Amalek. Saudara, yang kedua, Amalek ini artinya memelintir. Saudara, apapun, lihat iblis. Pada waktu dia berhadapan dengan saudara Hawa, dia bilang gini, semua gak boleh dimakan kan? Hawa bilang gini, enggak, semua boleh dimakan. Oh ya saya lupa, kecuali yang itu kan. Saudara, dia akan coba melintir apapun. Misalnya nih ya, saudara engkau ditegur, dia akan coba begini, engkau ditolak, engkau disakiti, engkau tidak disayang. Ini cara dia melintir. Tergantung saudara. Saudara bilang begini, ditegur tanda dikasihi. Ayatnya tertulis, anak yang dikasihi dihajar. Maka saudara melawan Amalek. Tapi saudara berkata, biarin. Saudara berkata gini, memang betul, aku memang ditolak. Saudara sedang berteman dengan Amalek. Dan kata Amalek, Tuhan bilang begini, habisi Amalek, bahkan lupakan dari ingatanmu. Kalau saudara tidak punya kekerasan untuk berkata, gak usah melintir sama saya ya. Saudara, dia bisa bilang begini sama saya, bayangin ya, orang-orang gak suka sama kamu. Saya bilang, berbahagialah kata Alkitab, mereka yang ditolak, difitnah, saudara ya, dikatakan semua yang jahat, upahmu besar di surga. Jadi tidak ada alasan. Kenapa kalau Ibu Iin tidak bisa khotbah seperti Pak Yusak dan Pak Agung, sehingga kalau kita pulang tuh rasanya adem. Kita pulang itu rasanya diangkat. Kita pulang itu rasanya tenang. Ibu tahu nggak? Dia bilang, kalau kita habis dengerin khotbah Ibu Iin, kita pulang gemetar. Saudara, pada waktu dia ngomong, saya tuh bisa lihat roh Amalek. Saudara mencoba bicara dengan saya. Saya bisa lihat, saya ketawa-ketawa. Roh Amalek ini bilang gini, kalau kamu mau diterima, cobalah jangan khotbah yang keras. Itu kayak roh Amalek mulai meniupkan seperti itu. Terus saya senyum dan saya ngomong begini sama dia, Pak, yang khotbah sebagai gembala, yang khotbah sebagai bapak, yang khotbah sebagai penghibur sudah banyak. Biarkan saya khotbah untuk mendidik pasukan terdahsyat. Biarkan mereka yang memutuskan mau jadi pasukan terdahsyat, mau jadi orang pelaksana firman Tuhan, eksekutor kerajaan surga yang akan mendengarkan. Terus dia bilang, oh berarti beda-beda ya? Beda-beda Pak. Saya bilang, jadi kalau Bapak tidak mau jadi tentara, tidak mau jadi eksekutor kerajaan surga, Bapak dengarkan yang para gembala, para penghibur. Tidak salah Pak. Terus dia bilang, gini ya Bu, satu lagi katanya. Apa Pak? Saya bilang, Pak Yusak dan Pak Agung tuh ngomong begini. Ya, saya tahu tidak seperti itu, tapi ini, ngapain kamu takut ditinggal? Pokoknya percaya Tuhan baik, maka kita akan diatur, diukur kekuatannya, dan Tuhan yang menetapkan. Gelinding wae, semeleh wae. Saudara, dan dia bilang, jangan khotbah akhir zaman yang nyeremin, nakut-nakutin aja katanya, bikin saya ndak bisa tidur katanya. Makanya Bahtera Lama, dia bilang, maksudnya anggota Bahtera Lama, saya juga ndak tahu itu siapa saja, tidak mau lagi datang ke Bahtera
karena ditakut-takuti Bu Iin tentang akhir zaman. Saudara, sekali lagi saya bisa melihat roh Amalek mulai nyinyir, saudara. Dan roh itu mulai berkata, kenapa tidak membiarkan orang tenang? Orang sudah ketakutan zaman ini, jangan ditambah takut. Tapi saya ngomong dengan Bapak itu, Pak, Bapak tahu tentang perumpamaan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, tahu? Apakah Bapak rasa Tuhan ingin untuk membiarkan yang 1 talenta ditinggal dan mengalami aniaya? Enggak. Loh Pak, kalau Bapak lihat dia terima 1 talenta, padahal di situ ditulis sesuai dengan kemampuan. Berarti kemampuannya paling rendah yang mana? Yang 1. Kenapa yang 1 sudah paling rendah malah ditinggal dan masuk aniaya? Terus Bapak bilang, iya kenapa? Saya bilang karena ada target, Pak. Ada kualifikasi minimal. 1 jadi 2 cukup buat dia masuk. Tapi kalau 1 saja tidak dikerjain, ya tidak bisa. Saya biarkan saya berteriak tentang kualifikasinya, supaya kalau orang tertinggal, saya tidak berhutang nyawa dengan dia. Saya tidak akan berhutang nyawa dengan siapapun juga, karena saya berteriak tentang kualifikasi. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, ya, saudara, ini roh Amalek yang memelintir ke Bapak itu. Saudara bisa mengerti nggak? Dan Bapak itu sampai bilang begini, Bu, ribuan orang Bahtera lama meninggalkan Bahtera karena ibu. Saudara, ngomong begitu. Saudara, sekali lagi, saya tidak menyalahkan Bapak ini benar atau salah, itu bukan urusan. Tetapi yang saya mau katakan, engkau mau dipelintir atau saudara pemegang kebenaran, itu keputusan saudara masing-masing. Bisa mengerti? Saudara, sekali lagi engkau membiarkan Amalek memelintir firman apapun, sehingga engkau akan mendengar yang kau suka. Atau engkau bahkan berkata seperti tadi, kerjakan apa saja asal aku sampai destiny. Saudara, apakah saudara bisa berkata seperti tadi Pak Thomas, kalau perlu di smackdown, perlu dioperasi, just do it Tuhan, asal aku benar? Atau saudara berkata, jangan, tolong, aku mau yang lembut, yang manis, junk food, supaya aku bisa menikmati. Hati-hati dengan roh yang akan memelintir apapun. Dan kalau saudara diam dan tidak konfront, maka engkau akan kena roh Amalek. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Ya, ini masih 1 halaman yang pertama ya. Saudara, ada Agag. Dan saudara mau tahu, Agag ini ngeri, saudara. Ini rajanya Amalek. Artinya yang pertama, saudara, tudung di atas yang hitam dan gelap. Karena itu tadi Pak Joshua mengoyakkan tudung di atas. Saudara, itu membuat cara pikirmu kacau balau. Saudara, itu membuat cara pikirmu negatif, cara pikirmu depresif, cara pikirmu, saudara, semua kebenaran belok. Saudara, kita perangi ya. Tapi saudara bisa bayangkan ya, saudara, ada perlombaan di antara anak-anak SMA. Saudara berani-beranian, keren-kerenan. Jam 10 malam mereka sama-sama semua video call. Saudara, mereka bawa karter dan mereka banyak-banyakan memotong dirinya sendiri.
siapa yang paling banyak itu paling berani. Dan setelah itu mereka akan pamer. Ada yang berani langsung saudara disiram alkohol, ada yang berani langsung disiram air. Dan mereka ngomongnya apa? Keren-kerenan. Saudara pikir ini benar? Enggak, ini tudung. Tiba-tiba dunia dibuat. Saudara, beberapa orang hamil di luar nikah disebut keren. Nyoba seks dulu sebelum nikah disebut keren. Ini tudungnya penyesatan. Karena itu tadi Pak Joshua dengan jelas berkata koyakan. Kalau saudara setiap hari tidak mengoyakkan, saudara tidak mengoyakkan. Elion, saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Elion. Saudara, dia baru pulang dari Taiwan. Rupanya kebas-kebasnya mandi tumennya kurang banyak, saudara. Saudara ya, dan dari tadi saudara dia melakukan kekerasan. Kalau sudah tahu, Taiwan adalah salah satu negara komunis, saudara, dan negara yang sangat keras. Saudara, sangat menindas. Pilihannya cuma tunduk, saudara ya, atau mati. Saudara, dan saya syok banget saudara dengan tingkahnya Elion tiba-tiba. Saudara, tadi kalau saudara lihat di depan, saudara, dia itu pengen dua perempuan itu mengikuti kemanapun dia pergi. Dan begitu dia baru pergi ke sana, dia lihat dua wanita ini mau balik. Saudara, dia langsung balik. Dia jambak dua-duanya. Saudara ya, saudara, dia mau berkata gini, bisa gak ngikutin aku kemanapun aku pergi. Saudara, ini benar-benar roh komunis kurang ajar banget saudara. Ya, sangat saudara. Dan dia sudah sama papahnya dihukum di situ. Dibilang tidak boleh lihat HP. Saudara, begitu keluar, saudara tahu dia langsung ke sana. Dia langsung ambil bukunya, dia lempar. Karena dia bukannya bisa nangkep, malah roh itu berpikir, saya ini cukup ngerti cucu-cucu saya dengan bahasanya. Dia mau berkata gini, lu bikin gua dimarahin papahku, jadi gua habisin lu. Saudara, ini gak benar. Ini tudung di atas. Ini spirit. Kenapa saya sangat mengenal dulu Stephen seperti itu. Saudara, orang ya pelepasan datang ke rumah, pulang, saudara, orang pelepasannya selesai saya lepasin, saudara pulang, Stephen akan berlaku seperti roh yang saya lepasin. Saudara, itu roh, itu tudung. Saudara, itu ditiupkan. Dan kalau saudara ini, saudara ya tidak bisa, saudara, untuk mengusir bahkan setiap kita. Saudara tidak sadar. Pernah enggak saudara gini, saudara masuk daerah, enggak ada apa-apa, tiba-tiba pikiranmu kotor. Itu daerah itu tudungnya adalah roh perjinahan. Saudara bisa ngerti? Saudara kadang-kadang masuk satu tempat, bawaannya saudara pengen marah. Saudara, itu tudungnya adalah roh kemarahan. Dan agak itu artinya tudung. Saudara, agak itu artinya tudung. Saudara, saudara, dan sekali lagi kita harus bisa mengoyakkan. Karena itulah setiap pagi SMA, tujuannya apa? Mengoyakkan. Saudara, mengoyakkan setiap yang di atas. Yang kedua, agak ini ngeri, tiran. Memerintah dengan keras. Saudara, tiran. Saudara, dalam hidupmu, kalau tiba-tiba kemiskinan itu tiran, sampai saudara rasanya tidak bisa bangkit. Pak Luki pernah cerita saudara, di saat dia sudah diberkati, beli anggur yang harganya 20.000 tidak bisa. Ini tiran. Karena roh kemiskinan menguasai hidupnya. Lo ada uangnya lo saudara. Saudara, kenapa orang dari miskin sampai nyuri? Tiran. Dipaksa oleh kemiskinan. Dan saudara harus koyakkan ini. Saudara bilang gini, Bu, ibu tahu gak sih, kadang-kadang nih saya udah gak tahan, pengen marah, akhirnya saya marah meledak. Itu tiran. Itu roh Amalek. Dan saudara harus habisi itu. Harus habis itu. So, saudara bilang, Bu, kadang-kadang saya ini mau belajar tapi gak bisa, gak masuk. Itu tiran. Saudara, engkau harus koyakkan dan habisi itu.
Ini roh Amalek tiran. Saudara, tapi belum selesai. Yang saudara harus habisi, saudara dia apa? Saudara Agak nih, masih Agak ya. Dia kasar dan sombong. Saudara, kasar itu bukan kata-kata doang. Kasar itu di dalam. Saudara, apapun saudara kasar. Saudara, saya ini sering, sejujurnya ya, seumur pelayanan saya menghadapi ribuan orang error. Yang ngomongnya kasar, yang tiap hari minta uang, yang jatuh dalam perzinahan berkali-kali. Saudara, yang gila menteror saya, itu banyak. Saudara, dan setiap kali saudara, saya itu merawat mereka itu butuh mungkin 2 tahun, 10 tahun. Saudara ya, ada yang 12 tahun untuk menyembuhkan mereka. Nah, saya ini sekarang hari-hari ini saya tuh pengen mewariskan kemampuan merawat orang gila dalam tanda kutip atau orang error ke anak-anak saya. Jadi seringkali kalau ada orang error, saya kasih nih, nanti ke Liani, ke Cherry. Saudara mau tahu? Dalam 5 menit, kadang-kadang ada yang 1 hari, kadang-kadang yang 2 minggu, semua balik ke saya. Dan saudara, mereka bilang begini, saya diblok sama si A, si B, saya dimarahin, dan saya tidak dimengerti, saya diusir, saya diputuskan hubungan. Terus saya itu ketawa, saya bilang begini, dan ada yang bilang ini, saya dikasari, saya udah umur 70 dibentak-bentak. Saudara, saya ngomel sama beberapa orang. Saya bilang gini, kamu tahu gak sih, saya menghadapi itu sampai hari ini. Saya menghadapi itu dari saya kecil sampai hari ini. Tapi kalian baru 1 hari, 10 hari sudah ngeblok. Ini kasar. Tidak ada hati yang lemah lembut, yang meluk. Tidak ada hati yang menopang. Tidak ada hati yang sabar berkali-kali. Saudara terus berkali-kali gendong. Seperti ya kalau misalnya saudara, kalau saya lagi di rumah ya, kalau Elion mulai aneh, karena saya sudah menghadapi Stephen, saya tahu persis. Saudara, kalau Joshua dari kecil itu tidak gampang terkena roh. Saudara, Miel itu gak gampang terkena roh. Tapi kalau Stephen sangat gampang. Saudara bilang, Bu, kenapa bisa berbeda? Beda, saudara. Ada orang yang sangat mudah sensitif. Dan biasanya orang yang sensitif ini, dia lebih peka, dia lebih, saudara ya, gampang mendengar. Tetapi ada orang-orang yang keras kepala. Saudara, nah orang-orang keras kepala ini susah kena roh. Saya ini keras kepala, super keras kepala. Saudara, karena itu saya susah kena roh. Pak Daniel sangat sensitif, jadi gampang kena roh. Miel nggak terlalu gampang kena roh. Tapi Elion sangat gampang. Saudara, nah kalau saya di rumah ya, kalau misalnya saya sudah ngadepin Elion, saya akan peluk. Dan saya akan sembari bersihin. Saya akan mulai ngomong. Saya akan ngomong gini, Elion, ini nggak benar, gitu ya. Dan saya akan mulai cerita, saya ajak guyon, saya akan cerita, saya ajak guyon, saya akan cerita. Karena apa? Saudara, jiwanya itu dibungkus sama tadi tudung. Dan itu banyak orang tidak tahu. Menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi orang yang jiwanya ada tudung. Dan makin saudara counter dengan kasar, saudara, tudung itu akan makin tebal. Saudara, jadi kalau mau ngontar, jangan orangnya, apa tudungnya. Saudara bisa mengerti? Tudungnya yang harus di counter. Dan orangnya harus dicintai, harus dilembutin. Saudara, saudara harus bisa membedakan ini. Saudara, setiap kali kalau saya menghadapi begitu, saya akan bilang, yuk kita doa. Ini masalahnya di atasmu. Yuk, ayo ikuti saya, kita perang. Setelah itu saya hadapi orang ini dengan lembut. Saudara, tetapi kalau orang ini sudah mulai sembuh, saya akan mulai keras. Ya,
Saya berdoa, lemah lembut itu di dalam. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bukan kayak ini, gitu ya, bukan. Lemah lembut itu bisa dididik. Lemah lembut itu mengerti orang lain. Lemah lembut itu bisa mendengar perintah. Lemah lembut itu bisa adaptasi. Lemah lembut itu bisa mengerti. Itu lemah lembut. Dan saudara, kalau saudara biarkan hidupmu keras kepala, kasar, saudara, engkau bersahabat dengan Agag, rajanya Amalek. Rajanya Amalek. Kalau saudara berkata begini, pokoknya habis dia nyebelin. Banyak orang bilang gini, saya memuridkan bu, tapi dia tidak taat, putus hubungan. Kalau sudah begitu, saudara, saya sampai pernah bilang kan, kalau saya model begitu, Mahanaim sudah kosong. Saudara, kalau saya hitung nih Bine ya, cuma 5 kali kesempatan, 5 kali salah, out. Menurut saya Mahanaim kosong, 0. Tapi kenapa sampai hari ini kita besar? Ya, saya jujur ya, kalau melihat ayah aja nih, anak sulung saya nih, saudara, melihat dia dulu meledak marah sampai hari ini, walaupun sekarang meledaknya itu sudah 100 tahun sekali. Ya, saya nggak mau memuji diri ya, tapi saya tanya, ayah, berapa kali saya ampuni waktu kamu meledak marah dan saya tetap tenang? Tidak terhingga. Saudara, berkali-kali. Tapi sekali lagi, bisakah kita punya hati itu? Karena tanpa hati itu, saudara, kita tidak bisa mengalahkan Amalek. Bahkan tidak bisa mengalahkan rajanya. Tidak bisa membunuhnya dan membebaskan orang dari cengkeraman Amalek. Dari cengkeraman Amalek. Saudara, kita teruskan. Ya, dia sombong. Yang sombong saya nggak usah terangin ya. Setiap orang tahulah artinya sombong. Saudara, kemudian Haman. Nah, ini lebih lagi, saudara. Saudara, Haman ini kita tahu musuhnya saudara Esther. Saudara, dia itu wow. Saudara, dia itu benar-benar memukau tapi kosong. Saudara, dan dia itu noise tapi bukan voice. Hati-hati dengan yang wow. Saya tuh hari-hari ini ngeri banget, saudara. Saudara, saya lihat pertunjukan Natal di beberapa tempat. Saya sampai gini, wow. Saya rasa sakit ya Tuhan. Karena kosong banget. Itu glamor, saudara. Saudara itu dom. Terus nyanyi lagu, apa itu lagu yang itu yang Natal yang tam itu ya. Saudara ya, pokoknya itu ya, tam itu saudara ya. Terus saya tuh nonton, wih keren banget, pakai lampu, pakai semuanya. Saya lihat Tuhan nangis. Saudara, saya lihat Tuhan nangis. Dan Tuhan bilang, nah, kamu pikir aku ada di situ? Saya bilang, aku tahu Tuhan. Aku tahu bahwa itu sangat nyakitin kamu. Sangat nyakitin kamu. Saya berdoa saudara bisa membedakan antara yang wow, kita berikan yang terbaik, tapi apakah kita bisa sepakat merasakan Tuhan di situ? Saudara, dan kemudian dia apa ini, saudara? Busy noise. Saudara, dia cuma teriak padahal tidak tahu.
Bukankah hari ini ada banyak orang teriak, ada banyak orang khotbah, ada banyak orang, saudara, bisanya cuma bikin noise, tapi dia tidak pernah punya arti yang benar. Sekali lagi, menghadapi Amalek adalah pilihan. Saya melihat sebuah film true reality, ya pokoknya begitulah. Saya enggak tahu persis. Saya melihat, saya udah lihatnya tuh ngeri banget, saudara. Yang pertama, saudara ya, saudara, jadi ada keluarga sangat miskin. Saudara dan papahnya ini untuk membiayai sekolah anaknya harus jadi tukang becak. Saudara, dan kemudian mengumpulkan botol-botol bekas jadi pemulung hanya untuk menyekolahkan anaknya. Saudara, akhirnya dua-duanya anaknya jadi beasiswa, kerja keluar kota, saudara, dan lulus sampai jadi doktor. Pada waktu anaknya jadi doktor, anaknya yang sulung di depan semua saudara orang, dia sujud di kaki papahnya. Dan dia bilang, "Papa, aku ada karena engkau. Aku mencapai ini karena engkau. Aku berutang seumur hidupku." Dia bilang, "Aku tidak pernah kok akan mencapai ini tanpa aku lihat seorang yang setiap hari kerja lebih dari 20 jam hanya cuma untuk membuat lebih baik sedikit. Nasibnya lebih baik daripada hidupnya." Saudara, dan dia bilang, "Seumur hidupku, semua gajiku akan buat papa. Engkau yang layak. Dan biarkan aku nanti kerja sampingan. Dan sampingan itu baru aku nikmati karena aku berutang." Saudara, papanya bilang, enggak. Tapi dia bilang, "Enggak, Pak, aku berutang." Tapi saudara, kejadian dengan anaknya yang kedua. Saudara, anaknya bahkan sekolah yang kedua, sekolah di luar negeri. Saudara, pada waktu dia lulus, dia cuma telepon dan dia bilang begini, "Aku mencapai ini karena usahaku. Aku sejak kecil, teman-temanku semua dibiayai, aku harus kerja. Aku bahkan harus jadi," dia bilang, "tukang sapu jalan untuk bisa sekolah." Dia bilang, "Hari ini aku sudah selesai. Dan Papa, kamu cuma melahirkan aku dan kau tidak bisa kasih aku apa-apa." Dia bilang, "Jadi maaf, aku tidak mau pulang. Biarkan aku di luar negeri dan mempunyai hidup yang baru." Saudara, dan papanya bilang, "Terima kasih nak, selamat ya." Loh, dua anak yang sama, reaksinya berbeda. Dan waktu saya lihat itu, saya tahu ada ribuan orang yang berkata, "Saya kerja dan saya sukses. Saya berhasil bukan karena Tuhan, tapi saya pintar." Bahkan pada waktu saudara dia mungkin tidak dapat apa yang dia mau, dia berkata, "Tuhan, kenapa tidak kasih saya jodoh? Kenapa Tuhan tidak kasih saya berkat? Tuhan, kenapa tidak kasih saya kekayaan?" Tapi ada orang yang seperti Paulus yang berkata, "Aku ini berhutang. Kalau aku tidak nginjil, aku ini terkutuk karena aku ini berhutang." Ada yang seperti Daud, "Bukankah aku ini debu yang layak dihabisi? Bagaimana mungkin kau mengangkat aku setinggi ini? Bukankah keluargaku berdosa dan tidak ada yang benar? Bagaimana mungkin kau mengikat janji kasih setia?" Saudara, hari ini kau di mana? Apakah engkau Amalek yang berkata, "Mana berkat Tuhan?
Aku sudah doling mana? Ataukah saudara orang yang membunuh Amalek? Saya berdoa saudara hari ini mengerti. Harusnya saya mau buat 2 lembar, tapi karena sudah jam 10, 1 lembar aja ya. Saudara kalau sudah tanya, Bu ada berapa lembar? 20 lembar. Saudara, tentang Amalek. Ini baru lembar pertama, saudara. Saya menggantikan Bu Ripka ya hari ini. Saudara, sekali lagi, yuk kita bangkit berdiri. Kalahkan Amalek. Karena Tuhan bilang Amaleklah yang membuat saudara jutaan orang tidak pernah mencapai garis akhir. Mari saya mau ajak kita nyanyi, saudara, goodness of God, tapi dari hati. Dan biar ada sebuah kebaikan, ada sebuah kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Dan saya minta Pak Luki mengangkat roti itu, dan saya minta Samuel mengangkat perjamuan kudus memeteraikan. Nanti habis itu kita tutup. Saya minta Joshua sekali lagi memberkati kita semua. Terus kemudian akan pengumuman oleh saya.